Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan.
Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan hingga Sabtu 4 April 2026 pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Oh. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan Iya. pelaku berapa orang nih tadi? Kelihatan ada 10 orang. Oh iya. Oh iya. Iya. Ya, makasih ya Bu. Punten ya. Asal paham? Iya. Hah? Ayah. Ya, ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih
Purwakarta, dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Diansa, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dansa? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Kertamukti. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangan ya. Mudah-mudahan tidak ada lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu ya, bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum mungkin nanti bisa.
Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi.
Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan hingga Sabtu 4 April 2026 pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu hasil. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal, karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan
meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Diansa, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Diansa? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Caplakan. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan. Ya, didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban.
dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa diketahui. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta
bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu agak saya. Pak, awalnya gimana? Dari pihak mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal, karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ya, ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa
Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunes, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan kenapa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya.
mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bilah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih.
Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ya. Hah? Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi?
Baik, Arin dan Tribuners, dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan, yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang, 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribuners, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan tidak apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa
pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum mungkin nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan hingga Sabtu 4 April 2026 pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu agak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Jangan dulu masih Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang itu? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ya, ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal
dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa perdarahan di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas, dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan, yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak
mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak ada lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan.
Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa? Dugaan pelaku? Pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu? Ya. Hah? Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. punten di telingannya.
Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas, dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan, yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan, tidak apa, Pak? Baik, untuk sementara
kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangan ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Cempaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP.
Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Oh. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku. Pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu? Iya. Hah? Ayah.
Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang direkan Dianza Valevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya.
Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan siapa Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah belah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa diketahui. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000.
Kejadiannya terus begitu. Pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya yakin bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak ya. Jangan dulu masih. Palak dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Diperkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu. Ya. Iya.
Ayah. Ya, ayo. Mohon Pak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telingannya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Valevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah
korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang, seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman hingga menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bilah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum mungkin nanti bisa diketahui. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan.
Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Palak dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal, karena saya kan tinggal di Karawang. Oh. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku. Iya. Pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap lagi? Ya.
Hah? Ayah. Ayo, ayo, ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan
sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang, seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Punten di Toringannya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang.
Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Jangan dulu masih Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Karawang.
Oh. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa, Pak? Dugaan Iya, pelaku, iya. pelaku berapa orang itu? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Oh iya. Iya. Ya, makasih ya Bu. Punten ya. Asap lagi? Iya. Hah? Ayah. Ayo, ayo, ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin.
Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang, seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak dalam lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi. Katanya kepada tribunjabar.id,
Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak kan.
Jangan dulu Mas. Kepala kan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa? Dugaan Iya. pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Oh iya. Ya, makasih ya Bu. Punten ya. Asal Wahyu. Iya. Ayah. Ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di toringannya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza?
Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan tidak apa-apa. Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak ada lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bilah bambu ya, bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim,
Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum.
Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asal paham? Ya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa
mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah belah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum mungkin nanti bisa diketahui. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun,
penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi.
Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya yakin bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Dari pihak mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ya, ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Valevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya
masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Diansa, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Diansa? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Caplakan. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bilah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum mungkin nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti,
Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri.
Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga
dengan bambu ya, Tribuners, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Kertasa. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan. Ya, didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman hingga menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana?
Pada saat di TKP tidak serahkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun
yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih. Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asal pagi? Iya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang direkan Dianza Valevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat
dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit Bayu Asih Purwakarta, dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan kita dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Caplakan. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan. Ya, didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat
kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah belah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa diberikan. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama
terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak ya. Palak kemudian terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu. Ya. Hah? Ayah. Ayo. Mohon Pak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yakni rekan Dianza Valevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan
terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunus, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban dalam hal ini kejadian di Kertamukti di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan. Didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah, tetapi
kesalahpahaman hingga menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bilah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian,
Terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ya. Hah? Ayah. Ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah.
Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa perdana di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan tidak apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan
sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah meninggal. Tapi nanti dalam visum ini nanti. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu,
masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan hingga Sabtu 4 April 2026 pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Jangan dulu Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa? Dugaan pelaku berapa orang itu? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu? Iya. Hah? Ayah. Ya, ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta,
seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas, dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan, yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini
kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya pada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat. Mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa ditemukan. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Cempaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban,
Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Jangan dulu masih Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang itu? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu? Ya. Hah? Ayah. Ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga.
saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya.
Pak. Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Cempaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang,
paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak ya. Jangan dulu Palak dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu? Ya. Hah? Ayah.
Ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang direkan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya.
Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan. Ya, didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah belah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa ditemukan. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000.
Kejadiannya terus begitu. Pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Jangan dulu masih Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu. Ya.
Hah? Ayah. Ayo, ayo, ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman dan pihak kepolisian juga masih
mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik. Terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak ada lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Cempaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan,
Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Dari pihak mereka istilahnya minta uang lah, palak ya. Jangan dulu masih. Palak dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal, karena saya kan tinggal di Karawang. Oh. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku. Pelaku berapa orang nih tadi? Diperkirakan ada 10 10 orang. Oh iya. Oh iya. Iya.
Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ya, ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru satu orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya?
Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga yaitu Asep ya yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman hingga menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak ada lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bilah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Cempaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun,
Pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Jangan dulu masih Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih,
yang kedua minta 500.000, ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang, yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa? Dugaan Iya. pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asal paham? Iya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten ditoringannya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas, dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan, yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian
pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, salah pahaman hingga menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak ada lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban,
dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif.
Mobilnya saya itu bantu agak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih Palak dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Yang dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang ke saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Kerawang. Oh. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa? Dugaan pelaku. Iya. Pelaku berapa orang itu? Diperkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan, yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan
datang dalam keadaan pengaruh minuman keras seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak, itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita,
Korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.
Dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal, karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Kira-kira ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asal Wahyu? Ya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten ditoringannya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah?
Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum mungkin nanti bisa ditemukan. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria.
Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Yang dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan.
Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Dari pihak mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Jangan dulu masih Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ya, ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Valevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang. Namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit Bayu Asih
Purwakarta, dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Diansa, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Cempaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti.
Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta Rp500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi.
Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? Perkirakan ada 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. Punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan
meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Kertasa. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan. Ya, didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangan ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak?
Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April.
Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan hingga Sabtu 4 April 2026 pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu agak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal, karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku ada berapa? Dugaan pelaku berapa orang itu? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan, yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan
anak ya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu ya, Tribunes, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang. Dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep ya, yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti ya, di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya, di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan. Ya, didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang, Pak? Itu, Pak?
Diduga lebih dari 2 orang. Tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat. Mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa, Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau gimana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah biasa. Tapi nanti dalam visum ini nanti bisa ditemukan. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya.
Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000, ya dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak kan. Jangan dulu masih Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000, ya dikasih, terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Terawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asal Wahyu. Ya. Hah? Ayah. Ya, ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. punten ditoringannya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi?
Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Diansa, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Danza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan, tidak apa-apa. Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih, Pak? Dari laporan di lapangan tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa
pada saat hajatan sedang berlangsung, ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, minta jatah, tetapi ya, kesalahpahaman yang menjadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangannya. Mudah-mudahan tidak tak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan. Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala.
Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, malak ya. Jangan dulu masih Palak dengan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Kami saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Asap Wahyu? Iya. Ayah. Ayo. Mohon Mbak Ibu, mangga. Sok saya. punten di telinganya. Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal
dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang direkan Dianza Falevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa perdarahan di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah tragedi yang mengenaskan yang dimana kekerasan terhadap pria hingga menyebabkan meninggal dunia, di mana pria tersebut merupakan Dadang 58 tahun, pemilik hajatan yang sedang mempernikahan anaknya di desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu kemarin. Dan diketahui Dadang ini sebagai pemilik hajat dimintai sejumlah uang oleh sekelompok orang yang datang ke lokasi hajatan dengan nominal yang berbeda-beda. Awalnya kelompok tersebut meminta uang sejumlah 100.000 dan kemudian dikasih oleh Dadang. Dan setelah itu kelompok orang yang diduga preman ini kembali datang dan meminta uang sejumlah 500.000 kepada Dadang, namun oleh Dadang ditolak hingga akhirnya terjadi tragedi pemukulan terhadap Dadang dengan diduga dengan bambu Tribunas, dan kemudian Dadang tersungkur dan diketahui Dadang akhirnya disampaikan ataupun dikabarkan telah meninggal dunia setelah dilarikan ke Rumah Sakit Bayu Asi Purwakarta. Dan pihak kepolisian pun juga sudah mendalami kasus tersebut, dan hingga kini baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta dan untuk lainnya masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Arin. Rekan Dianza, bisa dijelaskan apa tujuan dari sekelompok pria ini datang dan meminta uang kepada korban atau pemilik rumah? Baik, memang sejumlah orang ini yang dikabarkan oleh pihak keluarga itu ada berjumlah 10 orang, dan di mana niat mereka meminta uang dengan jumlah nilai yang berbeda itu diperuntukkan agar mereka bisa mabuk-mabukan atau bisa membeli minuman-minuman keras. Dan ya, memang betul pada saat yang kedua kalinya saat meminta uang dengan nominal 500.000, sekelompok orang ini dikabarkan datang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Seperti itu, Arin. Apakah hanya ayah dari pengantin yang menjadi korban dalam peristiwa ini, rekan Dianza? Baik, memang sampai saat ini hanya ayah korban, karena memang saat itu ayah korban yang menolak langsung terkait permintaan atau pemalakan yang dilakukan oleh kelompok orang ini. Dan kemudian pada saat peristiwa tersebut terlihat juga dalam video yang beredar dari ibu ataupun istri dari Dadang terlihat pingsan, tidak sadarkan diri, mengetahui bahwa Dadang menjadi korban kekerasan hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu, Arin. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas kejadian ini? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap seluruhnya? Baik, untuk terduga pelaku memang tadi disampaikan oleh pihak keluarga, yaitu Asep yang merupakan adik dari korban. Dirinya menceritakan bahwa ada kelompok pria tersebut ada jumlahnya dengan sekitar 10 orang. Mereka mendatangi lokasi pernikahan untuk meminta uang, dan pihak kepolisian pun pada tadi malam menyampaikan bahwa baru 1 orang yang menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta, dan untuk 9 lainnya masih dalam pendalaman, dan pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi untuk pelaku-pelaku lainnya dan memastikan berapa jumlah korban yang memang benar-benar melakukan kekerasan terhadap Dadang. Seperti itu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Dianza atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Punten di telinganya. Laporan adanya tindak kekerasan di hajatan seperti apa, Pak? Baik, untuk sementara kami dari Polres Purwakarta mengucapkan duka dalam-dalamnya kepada keluarga korban. Dalam hal ini kejadian di Kertamukti di Kecamatan Campaka. Untuk permasalahan sudah dalam penyelidikan petugas. Dalam hal ini Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak
mengumpulkan beberapa saksi untuk meminta keterangan untuk membuat terang suatu perkara yang sangat tragis ya di tengah kebahagiaan hajatan sampai terjadi yang seperti ini. Untuk kronologi sendiri seperti apa sih Pak? Dari laporan di lapangan, tentunya ini juga masih dalam pengembangan, ya didapat bahwa pada saat hajatan sedang berlangsung ada sekelompok orang yang datang ke tempat hajatan yang menurut warga sekitar itu menyebutnya meminta jatah ya, meminta jatah, tetapi ya, salah pahaman yang dijadikan keributan dan mengakibatkan meninggalnya korban. Dari keterangan saksi sementara ada berapa orang Pak itu? Diduga lebih dari 2 orang, tapi ini tetap masih dalam pengembangan ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi para pelaku bisa kita amankan. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Kami dari Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat, mudah-mudahan bisa cepat dapat hasilnya sebelum 24 jam. Pak, korban ini dianiaya dengan apa Pak? Dari TKP kita menemukan sebuah belah bambu yang dipukulkan ke sekitar kepala korban. Dalam hal ini menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Korban meninggal di TKP atau di mana? Pada saat di TKP tidak sadarkan diri, mungkin pada saat dibawa ke rumah sakit sudah diketahui bahwa beliau sudah tapi nanti dalam visum ini nanti bisa ditemukan. Polisi kejar pelaku pengeroyokan ayah pengantin di Purwakarta, diduga dipalak 10 orang. Dadang, 58, tuan rumah acara hajatan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh sekelompok pria. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan ayah pengantin itu terjadi pada Sabtu, 4 April 2026. Kericuhan bermula saat sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Namun, penolakan Dadang justru memicu emosi para pelaku. Bukannya meninggalkan lokasi, mereka malah membuat keributan yang dengan cepat memicu kepanikan di tengah tamu undangan. Akibat luka serius yang diderita, korban sempat tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis pada Sabtu malam. Kini Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Purwakarta intensif memburu pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, visum awal terhadap jasad korban, dan autopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saiful Uyun menyampaikan proses penyelidikan masih terus berlangsung secara maraton. Untuk peristiwa penganiayaan yang terjadi di Campaka, penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari para saksi, katanya kepada tribunjabar.id, Minggu, 5 April 2026. Menurut Uyun, pihaknya telah mengantongi identitas terduga pelaku. Namun, pelaku saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Pelaku sudah teridentifikasi dan saat ini dalam proses pengejaran, jelasnya. Pelaku pemalakan diduga ada 10 orang. Adik korban, Asep Wahyu, mengatakan sekelompok pria yang diduga berjumlah sekitar 10 orang datang ke lokasi hajatan dan meminta uang kepada pihak keluarga. Permintaan uang yang diduga sebagai jatah itu berujung keributan setelah tidak dipenuhi sesuai keinginan pelaku. Di tengah kekacauan, Dadang yang tengah mengurus jalannya acara justru menjadi sasaran amukan. Asep mengaku tidak mengenal para terduga pelaku, karena dirinya tinggal di Karawang, sementara sang kakak menetap di Purwakarta. Namun, dari informasi yang ia terima, jumlah pelaku cukup banyak dan sempat membuat situasi tak terkendali. Pertama dikasih, terus minta lagi. Katanya Rp500.000. Kejadiannya terus begitu, pemukulan, ungkapnya di Mapolres Purwakarta, Sabtu, dilansir tribunjabar.id. Ke kakak saya ada 3 orang, ke saya sekitar 8 orang. Tapi totalnya sekitar 10 orang, paparnya. Hasil olah TKP. Dalam beberapa rekaman video yang beredar, terlihat suasana kacau dengan warga berlarian. Korban tampak tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Istri korban, Juju, tak kuasa menahan duka hingga pingsan di lokasi. Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi membenarkan adanya insiden pengeroyokan tersebut. Enjang mengatakan kejadian berawal dari keributan yang berujung pada aksi kekerasan.
Diduga ada sekelompok orang membuat keributan di acara hajatan yang kemudian berujung pada pemukulan hingga korban tidak sadarkan diri, katanya di Mapolsek Purwakarta, Sabtu, masih dari tribunjabar.id. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menemukan benda berupa belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama pada bagian kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurutnya, polisi bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah terduga pelaku. Kemudian, terduga pelaku menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Purwakarta untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian. Pelaku sudah diamankan, dan kami masih melakukan pendalaman, ungkap Enjang. Dan terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Pemalakan yang berulang menjadi pemicu utama terjadinya peristiwa tragis dalam pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN, Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 4 April. Adik korban yakni Asep Wahyu mengungkapkan di Mapolres Purwakarta bahwa awalnya para pelaku hanya meminta sejumlah uang kepada korban yakni Dadang 58 tahun yang merupakan tuan rumah sekaligus ayah pengantin. Namun setelah diberi, mereka kembali menuntut tambahan hingga Rp500.000. Situasi hajatan yang semula penuh kebahagiaan seketika berubah mencekam ketika permintaan tidak dipenuhi. Dadang menjadi sasaran amukan dari total 10 orang para pemalak tersebut. Ia dipukul dengan benda keras hingga tidak sadarkan diri. Kepanikan pun pecah, tamu undangan berlarian menyelamatkan diri, sementara keluarga berusaha untuk menolong korban. Dalam rekaman video yang beredar terlihat Dadang tergeletak tak berdaya di tengah kerumunan. Sang istri yakni Juju bahkan pingsan melihat kondisi suaminya. Peristiwa tragis ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Purwakarta yakni AKP Enjang Sukandi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan belahan bambu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban, terutama di bagian kepala. Dadang sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong, dan hingga Sabtu 4 April 2026, pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, jenazah masih berada di RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses visum. Sejumlah terduga pelaku telah diamankan polisi dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Mobilnya saya itu bantu kakak saya. Pak, awalnya gimana? Ya, mereka istilahnya minta uang lah, palak kan. Jangan dulu masih Palak kan, terus dia minta 2 kali katanya. Yang pertama dikasih, yang kedua minta 500.000. Ya dikasih. Terus ya kejadian lah begitu. Kakak saya 3 orang yang kakak saya, yang ke saya 8 orang. Tapi saya nggak kenal karena saya kan tinggal di Kerawang. Kakak saya di Purwakarta. Berarti dugaan pelaku berapa? Dugaan pelaku berapa orang nih tadi? 10 orang. Oh iya. Ya, makasih ya Bu, punten ya. Ya. Hah? Ayah. Ayo. Mohon Bapak Ibu, mangga. Sok saya. punten di telinganya.
Pesta pernikahan di Kampung Cikumpai PTPN Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika berubah menjadi peristiwa berdarah pada Sabtu 4 April 2026. Tuan rumah hajatan atau ayah pengantin yakni Dadang 58 tahun, tewas usai menjadi korban penganiayaan brutal dari sekelompok pria yang diduga melakukan pemalakan. Kericuhan berawal ketika sekelompok pria datang dan meminta sejumlah uang kepada tuan rumah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar yang rekan Dianza Valevi. Rekan Dianza, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa berdarah di pesta pernikahan ini bisa terjadi? Baik, Arin dan Tribunas dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada hari Sabtu 4 April 2026 kemarin telah terjadi sebuah